Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. You should making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit pembelajaran yang telah saya dapatkan mulai dari pertemuan pertama hingga sampai terakhir. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang bahasa. Nah, bahasa itu yang bisa saya tangkapkan itu sebuah sistem simbol atau aturan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Nah, bahasa ini bersifat unik karena setiap budaya memiliki sistem bahasanya sendiri, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan lain-lainnya. Nah, selain bahasa manusia, ada juga bahasa dalam konteks lain seperti bahasa pemrograman atau untuk berkomunikasi dengan komputer atau bahasa tubuh seperti gerak atau ekspresi atau nonverbal. Nah, baik materi selanjutnya itu kita tentang taman cerita. Nah, apa sih pengertian dari taman cerita itu? Yang bisa saya tangkap itu adalah sebuah konsep atau tempat yang dirangsang untuk merangsang minat baca dan kreativitas melalui pendekatan interaktif dan menyenangkan. Materi selanjutnya itu tentang cerita pendidikan menurut Paulo Freire pada tahun 1921 sampai 1997. Nah, Paulo Freire itu adalah seorang pemikir yang praktis pendidikan asal yang berasal dari Brazil yang terkenal dengan pendekatan kritisnya terhadap pendidikan. Nah, karya Paulo Freire itu terutama tentang pedagogi kaum tertindas pada tahun 1968. Nah, di mana itu menjadi landasan teori pendidikan pembebasan. Nah, ada juga pendidikan menurut Paulo Freire itu yang pertama, kritik terhadap banking model yang dimana pendidikan tradisional dianggap menindas di mana guru menabung atau pengetahuan ke siswa yang pasif. Nah, yang berikutnya siswa jadi objek bukan subjek yang kritis. Yang kedua, pendidikan pembebasan yang dimana pendidikan harus dialogis setara antara guru dan murid. Yang berikutnya fokus pada penyadaran kritis untuk memahami dan mengubah realitas sosial. Yang ketiga, tujuan utamanya itu yang pertama memanusiakan manusia melawan penindasan. Yang kedua, mengubah siswa menjadi agen perubahan melalui refleksi dan aksi. Yang keempat, contoh penerapannya itu menurut Paulo Freire mengajar literasi dengan kata relevan, misal tanah kerja, di mana untuk bangkitkan kesadaran petani yang buta huruf. Nah, inti dari materinya, dari pembelajarannya menurut Paulo Freire itu pendidikan bukan sekedar transfer ilmu tetapi alat pembebasan untuk keadilan sosial. Materi selanjutnya tema diskusi yang dimana temanya itu mengulas kumpulan cerita anak, guru, dan sekolah karya anak-anak Kampung Aipiri. Nah, cerita ini tentang anak, guru, dan sekolah. Yang dimana ini karya dari anak-anak Kampung Aipiri yang berasal dari Kampung Aipiri. Nah, di situ terdapat banyak cerita dari karya-karya seperti karya Gonzales dan banyak lagi. Nah, di situ kita menceritakan satu persatu cerita menurut karyanya masing-masing, karya yang lainnya. Dan di situ kita bisa menangkap kelebihan dan kekurangan dari cerita itu, baru kita bisa tahu mana yang posisi positifnya, mana yang sisi negatifnya. Dan kita juga bisa mengetahui lagi cara untuk membuat sebuah cerita. Nah, dari pembahasan materi ini kita tahu bahwa dalam membuat cerita anak itu atau cerita lainnya itu bisa kita tahu dari cerita yang sudah ada, dari cerita yang sudah ada. Nah, baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya dapat dari mulai pertemuan pertama sampai terakhir. Sekian dan terima kasih.